이래 돌아와주고 고맙다. Yo 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 guys, masih bersama Doyok di Sokin yang pada kesempatan kali ini akan membahas sebuah film Korea berjudul Stand By Me, rilisan tahun 2018. Dimana film ini mengisahkan perjuangan dan kasih sayang seorang kakek untuk menghidupi dua cucunya dengan bekerja keras di usia lanjut. Dan tanpa banyak cincong, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka memperlihatkan anak lelaki yang berteriak dengan lantang mengucapkan namanya. Dan anak itu bernama Dokgo. Dokgo bersama adik perempuannya yang bernama Dokhi hidup dirawat oleh sang kakek. Meski usia lanjut, si kakek rela bekerja keras asal ia bisa membiayai kehidupan sang cucu. Usai bekerja, kakek dengan terburu-buru menjemput Dokhi cucunya yang sudah pulang sekolah. Lalu di sisi lain, Dokgo terlihat sangat sekali ingin memiliki PSP seperti temannya yang bernama Hun. Di sekolah Dokgo juga ada seorang kepala sekolah nyebelin yang selalu ingin dihormati karena jabatannya. Dan kita sebut saja namanya Pak Wan. Bertemulah dalam bis si kakek dan Dokhi dengan Pak Wan dan istrinya yang bernama Bu Jeong, yang mana mereka tinggal satu desa. Di sana pula surat edaran dari sekolah Dokhi memberitahukan bahwa esok akan ada acara di sekolahnya. Dokgo yang sudah tiba di desa lebih dulu pun menggambar batu dengan kapur seakan-akan ia memiliki dan bermain game seperti Hun. Usai bertemu kakek dan adiknya, mereka bertiga pun jalan pulang. Namun di perjalanan Dokgo melihat seorang mantu wanita yang dimarahi oleh mertuanya, yang mana itu mengingatkan Dokgo pada ibunya yang bernama Vanessa diusir pergi oleh sang kakek. Tapi apa penyebabnya? Kita akan mengetahuinya nanti. Saat makan malam, Dokgo mengatakan pada kakeknya bahwa ia libur sekolah dan akan masuk kembali musim depan. Usai mandi saat dipakaikan baju, si kakek selalu mengingatkan pada Dokgo bahwa ia adalah cucu tertuanya dari klan bernama Kim, serta harus selalu mengingat silsilah keluarganya dari mana ia berasal. Singkat cerita, Dokgo menemani adiknya Dokhi di acara sekolahnya. Saat makan siang, Dokgo menatap iri pada setiap anak yang selalu didampingi orang tuanya. Di sisi lain, si kakek terpaksa tak bisa menemani Dokhi karena ia harus bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Usai kerja, kakek yang berjanji pada Dokgo cucunya untuk membelikannya mainan pun ke sebuah toko. Namun sayang, saat itu uang kerja kerasnya tak cukup untuk membeli. Karena yang dijanjikan si kakek tak terpenuhi, Dokgo menangis dan adiknya si Dokhi santuy sekali makan makanan yang dibawa si kakek coy. Singkat waktu, didatangilah si kakek oleh seorang dokter yang bernama Jong Ho, di mana Jong Ho memberitahu bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan kalau kakek terkena kanker. Jong Ho mengajaknya untuk segera operasi, ditambah menyarankan agar kedua cucunya dicarikan orang tua asuh yang siap mengadopsi karena kakek sudah terlalu tua. Namun si kakek menolak itu semua. Tengah malam memegang foto anaknya yang bernama Sungbok sekaligus ayah dari kedua cucunya, kakek berkeluh kesah bahwa ia bingung harus bagaimana. Kerja serabutan pun dilakukan. Saat itu kakek mendapat uang dari Bu Jeong. Saat mengarah menuju restoran tempat ia biasa mencuci piring, pemiliknya malah marah gak jelas karena restorannya sepi. Lalu kakek ke asuransi berharap sekali asuransi jiwanya bisa untuk menghidupi cucunya setelah ia tiada. Di sisi lain, Dokgo saat bermain di sekolahnya pun dibully bahwa ibunya pergi karena membawa uang asuransi pasca ayahnya meninggal, di mana hal itu membuat Dokgo geram hingga berkelahi dengan Hun. Di rumahnya tepat saat memandang sumur, Dokgo teringat kenangan masa lalu saat ia dan adiknya bersama sang ibu. Di sekolahnya, Dokhi sempat membuat temannya nangis, namun ibu guru menyuruhnya meminta maaf. Setiap hari, Dokhi hanya bisa melihat teman-teman dijemput orang tuanya. Setidaknya tak terlambat bila dijemput oleh sang kakek. Ketika kakek datang, Dokhi terlihat kesal karena kakek selalu telat menjemputnya. Di sisi lain, Dokgo dijebak oleh Hun bahwa dianggap mencuri PSP gamenya yang membuat kakek marah dan ia sampai dicambuk. Dokhi yang iba melihat kakaknya, ia memeluknya dan menangis, yang membuat si kakek pun tak tega. Malam harinya, saat Dokgo tertidur, diam-diam kakek mengobati luka cambuknya.
Kembali di sekolah, Hun nampaknya menyesal dan meminta maaf pada Doggo karena membuat Doggo dihukum, dan ia pun memberi PSP-nya. Tiba malam hari, Doggo bermain game. Adiknya memakan rotokan tembok yang langsung kakek ambil agar cucunya tak keracunan. Lalu semua pun tidur. Lanjut, saat melewati pasar tepat di depan penjual sepatu, kakek teringat saat ia dulu membelikan menantunya sepasang sepatu. Tak lama dari itu, si kakek pun pergi. Di sisi lain pun Doggo diajak main oleh teman-temannya, yang mana itu membuat Doki ditinggal saat tidur. Saat di rumah, betapa kagetnya si kakek melihat Doki cucunya dengan mulut berbusa. Dan di rumah sakit, dokter Jongho pun menjelaskan bahwa Doki selamat dari rontokan tembok yang ia makan. Namun ia sangat membutuhkan sosok seorang ibu, dimana karena kurangnya perhatian saat kakek bekerja keras, kondisi perkembangan Doki tak baik, yang membuatnya berusia 5 tahun tapi cara berbicaranya seperti anak berusia 3 tahun. Saat di rumah pun Doggo dimarahi si kakek atas perbuatannya, tapi Doggo membalas itu karena kakek mengusir ibunya, hingga Doggo meminta agar si kakek membawa ibunya kembali. Saking kesalnya, ia pun pergi. Di mana hal itu membuat kakek dan warga sekitar berusaha mencari keberadaannya. Beruntung, ketika di kantor polisi, mereka menemukan Doggo di sana. Dan kakek berjanji padanya bahwa ia akan membawa ibu Doggo kembali. Tiba di rumah, kakek kembali teringat masa lalunya saat mengusir mantunya karena membawa kabur uang asuransi pasca meninggalnya ayah dari kedua cucunya itu. Namun demi cucunya, ia menghampiri istri bos restoran yang berteman dengan mantunya. Di sana istri bos memberi alamat bahwa Vanessa mantunya terakhir kali berkabar ia ada di Indonesia. Bermodalkan alamat dari istri bos restoran tempat kakek bekerja, kakek ingin memesan tiket pesawat menuju Indonesia tapi harganya mahal. Lalu si kakek menuju kantor asuransi, yang mana ia meminta uang asuransi jiwanya keluar sebelum ia tiada untuk pergi ke Indonesia. Pastinya itu tak bisa, dan akhirnya kakek diusir oleh pihak asuransi. Singkat cerita, kakek meminta tolong pada dokter Jongho bahwa ia ingin ke Indonesia mengajak ibu kedua cucunya untuk kembali. Beruntung dokter Jongho pun akan menolong dan meminjamkan uangnya. Agar kedua cucunya ada yang merawat, diajaklah kakek untuk mengikuti program orang tua asuh. Singkat waktu, kini Doggo dan si adik Doki pun sudah mendapatkan orang tua asuhnya. Lalu scene kembali pada kakek yang sudah berada di Indonesia dengan kemacetan di kota besar yang sudah menjadi hal biasa. Masuk gang kecil di Lenteng Agung, tepat depan rumah si mantu, kakek bertemu besannya. Kakek diajak masuk lalu melihat foto-foto di sana. Kemudian fakta pun terungkap bahwa alasannya si mantu membawa kabur uang asuransi pasca suaminya meninggal adalah untuk membiayai transplantasi tulang sumsum anaknya yang ada di Indonesia. Yang mana hal itu membuat kakek menyesal karena telah mengusirnya. Dan si besan yang tak tahu kalau itu uang asuransi mantu yang sudah meninggal pun berterima kasih pada kakek karena mengira kakeklah yang sudah menolongnya. Kemudian si besan memberi sebuah alamat dan ternyata dalam alamat itu Vanessa sudah kembali ke Korea. Singkat cerita, scene memperlihatkan Vanessa yang bekerja keras sebagai tukang jahit di Korea sedang memandangi foto ketiga anaknya. Di sisi lain, Doggo dan Doki terlihat rindu pada sang kakek. Tiba di Korea, penyakit kakek pun semakin parah yang membuatnya terjatuh. Saat di rumah sakit, Doggo dan Doki menjenguk kakeknya. Hingga si kakek pun bercerita pada dokter Jongho bahwa ia menyesal karena telah mengusir menantunya dari rumah. Lalu saat Doggo kembali, ia meminta maaf atas perbuatannya. Dan Doggo pun mengambil surat alamat ibunya yang jatuh dari jaket si kakek. Esok harinya, kakek pun bertanya pada Pak Wan dan Bu Jong kemana Doggo berada. Lalu mereka menjawab bahwa cucu yang satunya lagi sedang bermain. Ternyata Doggo bermodalkan surat bertuliskan alamat ibunya yang jatuh dari jaket si kakek pun berusaha mencari di mana lokasi ibunya berada saat ini. Beruntunglah Doggo menemukan alamatnya. Namun sayang, pemilik rumah saat ini mengatakan bahwa Vanessa ibunya sudah pindah 1 bulan yang lalu. Hingga malam hari,
Doggo pun tak mendapatkan hasil dan duduk di pinggir jalan. Kemudian Doggo teringat perkataan si kakek bahwa sesuatu yang ada dalam diri harus dibiarkan keluar, karena kalau tidak, itu akan membusuk di dalam diri kita sendiri. Mengingat itu, dengan lantang Doggo berteriak mengucapkan nama dan semua keluarganya sampai menarik perhatian pejalan kaki yang lewat berharap si ibu mendengar. Lalu setelahnya, teman Vanessa mengatakan bahwa tadi ada anak Vanessa di sana, tak jauh dari mereka berada saat ini. Di sisi lain, Doggo pun tidur di sebelah ranjang si kakek setelah seharian mencari keberadaan sang ibu. Esoknya mereka menghabiskan waktu bersama. Hingga saat makan, kakek batuk dan mengeluarkan darah. Kakek memberitahu Doggo agar setelah kakek tiada mereka akan hidup dengan orang tua asuhnya. Tapi Doggo menutup kuping seakan tak mendengarnya dan ia pun pergi. Singkat cerita, waktu kembalinya Doggo dan Doki kepada orang tua asuhnya pun tiba. Nampaknya saat itu Doggo sulit menerima kenyataan untuk berpisah dengan kakek yang sudah merawatnya selama ini dalam pertemuan terakhirnya. Doggo menangis tak sanggup menerima itu, namun kakek menasehati bahwa lelaki tak boleh seperti itu dan akhirnya mereka pun berpisah. Tiba di rumah, kakek menangis harus merelakan kedua cucunya hidup dengan orang lain. Di saat tak terduga, Vanessa selaku ibu Doggo dan Doki pun datang. Kakek di sana menangis menyesal dan meminta maaf pada Vanessa karena telah mengusirnya. Dan film diakhiri dengan kaburnya Doggo dan adiknya Doki dari rumah orang tua asuhnya menuju rumah si kakek. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video dengan editan sederhana ini sampai akhir. Mohon bantuannya dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Doyok disokin undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.